Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Amalia, NIM 124. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang pemrograman web. Apa itu WWW atau World Wide Web? Merupakan salah satu layanan atau aplikasi yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Yang kedua, merupakan ruang informasi dalam internet dengan menggunakan teknologi hypertext. Yang ketiga, merupakan standar interface pada layanan yang ada di internet seperti email, chatting, sampai dengan transaksi bisnis. WWW disebut juga dengan web. WWW menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol sebagai protokol komunikasi dan menyampaikan informasi berbasis web kepada pemakai dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. HTTP merupakan protokol client server yang digunakan sebagai dasar peraturan dalam pertukaran file berupa teks, gambar, grafik, suara, video, dan multimedia lainnya. Protokol HTTP bersifat request response, yaitu dalam protokol ini klien menyampaikan pesan request ke server dan server kemudian akan memberikan respon sesuai dengan request tersebut. Mengapa website itu populer? Yang pertama yaitu akses informasi mudah. Yang kedua, setup server lebih mudah. Yang ketiga, informasi mudah didistribusikan. Lalu yang keempat, memudahkan user untuk berinteraksi dengan pelaku internet lainnya. Yang kelima, bebas platform informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem operasi apa saja. Lalu bagaimana WWW bekerja? Yang pertama yaitu informasi web disimpan dalam dokumen yang disebut dengan halaman-halaman web atau web page. Yang kedua yaitu web page adalah file-file yang disimpan dalam komputer yang disebut dengan server-server web atau web server. Komputer membaca web page disebut dengan web client. Web client menampilkan web page dengan menggunakan program yang disebut dengan browser web, seperti Mozilla, Opera, dan lain-lain. Untuk ini adalah skema dari web. Untuk cara bacanya yaitu klien mengakses web browser. Setelah web browser mendapatkan permintaan klien berupa HTTP dan akan mengirimkan permintaan tersebut ke server melalui internet yang bernama abc.html. Setelah didapatkan oleh server, akan diproses oleh komputer server dan akan dilakukan pengecekan pada hard disk server. Isi dari file yang bernama abc.html akan dikembalikan ke web browser melalui internet dan klien bisa melihat isinya. File dari ABC akan tersimpan sementara pada memori di web browser tersebut. Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu website dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita seperti kompas.com, detik.com, lintas berita, kapanlagi.com. Yang kedua yaitu website statis, merupakan website yang kontennya jarang diubah, misalnya web profil organisasi. Jenis-jenis web berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan. Seperti server-side, merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung kepada tersedia server, seperti PHP, ASP, dan sebagainya. Jika tidak ada server, website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, client-side. Website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya cukup diakses melalui browser saja, misalnya HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis web berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, personal web. Ialah website yang berisi informasi pribadi seseorang. Yang kedua yaitu corporate web, yaitu website yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, portal web. Ialah website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari layanan berita, email, jasa, dan lainnya. Forum web ialah sebuah web yang bertujuan sebagai media diskusi.
Demikian presentasi dari saya tentang penjelasan pemrograman web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.